Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Rena, dan kali ini kita akan belajar mengenai Critical Path Method atau CPM. Di sini kita akan membahas mengenai pengertian, konsep, dan juga implementasi CPM pada proyek pertanian. Lantas, kenapa sih kita sebagai mahasiswa pertanian ini penting untuk belajar CPM? Karena CPM ini merupakan salah satu metode yang penting dalam manajemen proyek yang akan digunakan untuk mengatur waktu dan juga tahapan pekerjaan agar lebih efektif. Seperti itu. Apakah CPM hanya digunakan pada proyek pertanian? Tentunya tidak, karena di luar sana banyak sekali proyek-proyek yang juga menggunakan metode ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian CPM. Nah, CPM atau Critical Path Method adalah metode penjadwalan proyek yang digunakan untuk mengidentifikasi rangkaian aktivitas terpanjang atau jalur kritis. Di CPM nanti kita sebut jalur kritis yang menentukan durasi minimum proyek. Hmm. Jadi, CPM merupakan salah satu metode yang penting dalam manajemen proyek yang digunakan untuk mengatur waktu dan juga tahapan yang secara efektif. Metode CPM ini akan sangat membantu seorang manajer proyek untuk mengidentifikasi kegiatan mana yang termasuk dalam jalur kritis, sehingga kegiatan ini harus diselesaikan dengan tepat waktu, yang artinya itu tidak bisa untuk mengalami keterlambatan sama sekali. Jika kita lihat menurut para ahli, yang pertama menurut Heiser dan juga Rader, tahun 2015, CPM ini digunakan untuk menentukan jadwal optimal dengan mengidentifikasi aktivitas kritisnya. Dan yang kedua, menurut Kaiser 2017, CPM ini membantu manajer proyek untuk mengendalikan waktu, biaya, dan juga resiko keterlambatan proyek, sehingga tidak ada lagi kata molor dari proyek yang kita kerjakan. Nah, pada dasarnya, konsep dasar CPM ini yang pertama ada aktivitas, yaitu pekerjaan yang harus dilakukan. Yang kedua ada durasi, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas. Yang ketiga, ketergantungan aktivitas, yaitu hubungan antar pekerjaan. Yang keempat ada lintasan kritis, yaitu aktivitas dengan durasi yang panjang. Dan yang kelima ini ada lintasan kritis, yaitu jalurnya, jalur aktivitas dengan durasi yang terpanjang. Lantas, sebenarnya apa sih tujuan dari CPM ini? Kenapa CPM menjadi sangat penting? Apa tujuannya? Tujuan yang pertama, ini untuk menentukan durasi minimum proyek. Tujuan yang kedua, mengidentifikasi aktivitas kritis. Dan yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dan yang keempat adalah mengendalikan keterlambatan dari proyek itu sendiri. Nah, dan proyek pertanian, tujuan ini itu sangat penting karena banyak kegiatan-kegiatan di bidang pertanian ya yang sangat bergantung pada musim dan juga kondisi alam. Sehingga dengan penggunaan metode ini diharapkan bisa mengendalikan kondisi-kondisi seperti musim dan juga kondisi alam. Selanjutnya, ada tahap dalam menyusun CPM. Next. Nah, tahapan yang menyusun CPM yang pertama, ini ada dengan mengidentifikasi seluruh aktivitas proyek. Yang kedua, menentukan urutan dan juga ketergantungan aktivitas. Yang ketiga, menentukan durasi setiap aktivitas. Yang keempat, menyusun diagram jaringan proyek. Yang kelima, menentukan lintasan kritis. Nah, dengan tahapan-tahapan ini ya, ada 5 tahapan, proyek ini dapat dipantau dengan dikendalikan secara lebih efektif. Seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke implementasi CPM pada proyek pertanian. Karena dalam proyek pertanian, CPM ini dapat diterapkan pada berbagai kegiatan, seperti kegiatan penanaman, kegiatan panen komoditas, pembangunan irigasi, pengembangan perkebunan, dan juga proyek pasca panen.
Karena di bidang pertanian, jadwal yang ketat ini dapat dipengaruhi oleh musim. CPM ini dapat membantu memastikan tahapan ini berjalan dengan tepat waktu. Contoh lainnya, di lebih spesifiknya, misal pada budaya tanaman padi. Aktivitasnya itu kan dimulai dari pengelolaan lahan, persemaian, penanaman, pemupukan, dan juga panen. Nah, dengan menggunakan CPM, ini dapat kita ketahui tahapan mana yang paling kritis, misalnya penanaman dan juga pemupukan. Ini harus kita lakukan dengan tepat waktu, sehingga harus dilakukan dengan baik agar tidak menghambat proses panen dan juga tidak mempengaruhi produktivitas. Karena nanti kalau misalnya kita nih telat pemupukan, itu akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman itu sendiri. Jadi banyak sekali manfaat CPM bagi manajemen proyek pertanian. Yang pertama itu bisa meningkatkan efisiensi waktu, mengurangi pemborosan sumber daya, membantu perencanaan kerja, mendukung keberhasilan produksi, dan juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Sehingga kesimpulannya, critical path method ini merupakan metode yang sangat efektif ya untuk mengatur waktu dan juga aktivitas proyek, baik itu di pertanian maupun di bidang pertanian. Dalam sektor pertanian, CPM ini berperan sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko keterlambatan, dan mendukung pengelolaan proyek pertanian yang lebih terstruktur dan juga berkelanjutan. Nah, dari teman-teman, apakah ada yang sudah pernah menerapkan metode CPM di proyek pertanian? Boleh ya sharing di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!